Kalau berdasarkan dari skenario bull market, kita bisa ngelihat chart di sini ya. Bitcoin itu gonna be 125.000 sampai 135.000. Gua ngomong konservatifnya, karena tapi kalau tim gua bilang sama orang-orang Bloomberg itu mereka bilang bisa sampai 200.000 tahun ini. Ini banyak orang yang nggak tahu ya, tapi gua kasih tahu satu rahasia. Gua lihat nasabah gua yang portonya berkembang itu orang yang Oke, hari ini kita kedatangan Bro Gabriel. Thank you nih bro, udah datang. Ini bosnya Thrift. wah, thank you for the invitation bro. Yeah. My pleasure. Gue suka banget sama penjelasan dia tentang kripto. Ini salah satu OG-nya kripto nih ternyata nih. Wah, gue liat dia di IG ngejelasin tentang Ethereum, tentang apa. Oke, lo harus datang ke sini. Terus nanti gini bro, kan lo kan juga sering ngejelasin di IG kan suka pakai whiteboard kan. Yes, Kebetulan kita nggak ada whiteboard. Betul, Jadi at any time kalau misalnya lo butuh, lo mau screen record pakai iPad atau apa, Aman. monggo, feel free ya. Siap. Kita bakal minta banyak advice. Gue pengen tanya lu tentang Bitcoin, tentang altcoin, dan juga tips buat teman-teman. Gimana caranya supaya mereka bisa mencapai 1 miliar pertama. Oke. Dan juga lebih tinggi lagi, 100 miliar kayak 100 gimana. miliar. Buat nanya gimana cara mencapai 100 miliar pertama, harus nanya sama orang yang triliuner. Amin. Ini mobilnya udah segitu soalnya. Ini pasti triliunan mau Amin. Gua aminin. Ya, mungkin dia gini, mungkin dalam otak dia gini, kampret lu cuman triliunan, lu jangan menghina. Menghina. Amin. Oke bro, lu boleh share nggak bro ke teman-teman? Kapan sih lu pertama kali beli Bitcoin? Oke. So pertama kali gua denger itu sebenarnya 2010 itu gua udah denger Bitcoin, bro. 2010 gua denger Bitcoin itu waktu dia pertama kali launch. Waktu itu kan ada logonya yang Bitcoin Internet Magic Money itu. Itu gua udah tahu, bro. Cuma at that time gua nggak percaya. Gua pikirnya is this another dinar coin or something like that kan. Kemudian baru di 2014 gua itu kan orang IT, anak IT. Gue itu punya, nanti gue ceritain ya di akhir, gue itu sambil ngerjain project orang. Nah, waktu itu gue bikin project untuk klien gue, itu dia punya semacam digital store untuk jualan musik, terimanya Bitcoin, bro. Nah, dan waktu gue ngerjain, gue tes, gue coba, itu sekitar 2013, gue kerjain aplikasi dia sekitar 2013. Gue kan untuk bikin aplikasi itu, gue mesti ngerti dulu dong Bitcoin itu apa. Nah, gue tes, gue coba, and then I fell in love, bro. Nah, kemudian setelah project itu selesai, gue baca white papernya Bitcoin berulang-ulang, terus gue tes running node. Dulu belum laptop nggak sebanyak sekarang. Dulu masih PC yang di gede gitu, bro. Jadi gue run node Bitcoin itu di PC. Gue tes send and receive, terus gue tes generate walletnya. Gue baca white papernya itu berkali-kali dan I fell in love waktu itu. Gue pikir ini nggak ada lagi di dunia yang seperti ini. Nah, makanya 2014 dengan semua tabungan gue yang udah terkumpul kan, gue pernah cerita di podcast lain ya, dari SMA gue jualan selotip, terus gue kerja tuh banyak sekali lah sampingan waktu kuliah, waktu SMA, dengan semua tabungan gue masuk di Bitcoin 2014 itu. All in tuh 2014. All in, bro. Karena kenapa kita nggak kenal dari dulu ya? andai kata 2010 gue udah beli, mungkin gue nggak di podcast ini ya, bro. Atau nggak andai kata gue kenal lu dari dulu, mungkin luasnya udah 3 kali lipat. Kalau gue beli di 2010 mungkin gue stay in the shadow ya mungkin ya. Nggak mau gue diundang ke sini ya. Tapi gue masuknya 2014. Waktu Harga itu berapa tuh? 4 juta bro waktu itu. 4 juta? Gue all in itu waktu 4 juta. Karena gue udah tes, gue coba, gue running node. It's like a gut feeling gitu loh. Ini pertama kali gue lihat ada teknologi yang seperti ini. Karena gue basisnya kan anak IT kan. Gue kuliah IT. Dan gak ada lagi nih. Ini it's gonna big someday. Gue yakinnya di situ. Gue all in lah 2014 itu. Bitcoin. Dulu gak ada coin lain bro. Only Bitcoin. Terus apakah dari lu punya all in Bitcoin itu lu masih hold sampai sekarang? Mostly yes. Karena, nambah kali. Iya. Average up terus ya? Average up malah. Karena the problem with Bitcoin ya, saya ini udah coba di 2021 ketika bull market, I try to find what is the better alternative investment selain Bitcoin ya. Gue coba cek di semua indeks saham, gue cek even di fund manager. Gue punya fund manager di Singapura, gue suruh cari, gue suruh mereka kumpulin lah paper-paper kira-kira apa yang potensial. Dan after gua review, I still cannot find better asset than Bitcoin, bro. Like the bet is asymmetrical gitu loh. The bet untuk naik sama the risk reward ratio-nya, it's really nggak ngomongnya gimana ya? It's really good gitu loh. Jadi
bener-bener something yang kalau lu hold risk reward rasionya ini sangat konservatif gitu. Bukan yang high risk ya, karena gue sangat mengerti gitu. Apalagi sekarang running exchange tambah sangat paham makronya, kondisinya, politiknya gitu kan. Jadi that's kalau ditanya apakah sell, no, I will not sell my Bitcoin. You will not sell Bitcoin. I will not sell my Bitcoin. Because there is no better investment for now ya sampai sekarang belum ada aset kelas lain yang bisa menyamai Bitcoin dalam risk to reward rasionya. Lu pernah ini gak sih? Pernah ngerasa kayak di saat lu kan udah hold berarti 10 years. Yes. 10 years itu kan ada naik turunnya kayak gitu kan. Nah saat naik turun kayak gitu, apalagi waktu kita ngomongin drawdown kemarin di beberapa siklus yang kemarin maupun yang dua siklus sebelumnya. Itu kan drawdownnya sampai tajam banget bro. Yes, the biggest drawdown kan 2018 ya. Itu bull run pertama gua 2017 itu kan sampai 19.000 titik tertingginya. Kemudian drawdown minus 70%. Kalau dibilang nggak ngalamin mental, nggak normal berarti bro. Pasti. Saat itu lu kok masih bisa nge-hold gitu? Maksudnya biasanya kan orang kan biggest challenge-nya waktu turun. Karena dari dulu gue percaya 100.000 it's just a matter of time. Cuma gue yakin 100.000 itu achievable, cuma gue nggak tahu kapan. Tapi gue yakin itu pasti 100.000. Cuma yang di pertama itu gue nggak terlalu mental karena gue melihat ini semacam potensinya masih ada bro. Karena gue kan berpikir ini masih area abu-abu dulu, mungkin masih bisa dilegalkan dan lain sebagainya. Itu nggak kena mental. Gue kena mentalnya malah waktu di tahun 2022 waktu Luna crash. Gue tahu waktu gue baca white papernya Luna, UST and Luna it's gonna collapse. Mereka kan menawarkan bunga 20% kan. Benar. Pegang stablecoin-nya dapat 20%, back-nya by coin Luna. Gue tahu itu bakal collapse. Jadi gue sama sekali nggak menyentuh, nggak memegang itu karena gue udah baca white papernya. Karena if you long enough in crypto, you can smell the Ponzi from miles away lah. Dan gue tahu itu bakal collapse. Cuma gue nggak tahu ternyata dampaknya merembet kemana-mana bro. Ini yang bikin gue kena mental waktu itu, 2022. Jadi waktu Luna crash, FTX kena. Ya kan? Kemudian ada Celsius, kena juga. Ya. Three Arrow Capital, kena juga. Bahkan itu salah satu OTC terbesar di US waktu itu, namanya Genesis Group ya. Itu punyanya Barry Silbert, bilioner di Amerika sana. Itu juga kena bro. Jadi bayangin semua itu kena, ternyata orang yang gua pikir pintar ternyata dibaliknya degen juga bro. Mereka so leverage, mainnya leverage sekali dan itu sebegitu banyak yang bangkrut, sebegitu banyak yang kena. Semua orang itu sehingga jadi takut transaksi di exchange, sampai thrift pun itu juga kena waktu itu bro. Jadi udah marketnya turun, exchange-nya sepi. Wah, waktu itu gua mental kena banget. Gua sampai berpikir apa this is the end of crypto ya. Karena kalau sudah seperti ini kan kepercayaan publik ini berkurang sangat luar biasa bro. Dan thrift waktu itu 2023 itu rugi bro. Karena orang takut untuk bertransaksi di exchange. Sedangkan biaya audit dari Bapepti jalan terus ya kan. Gaji karyawan lu tetap harus bayar. Kan nggak mungkin dong karyawan kerja, boleh nggak kita kasbon gaji lu ya? Tunggu sampai bull market. Gue bayar dulu waktu bull market ya. Bos macam apa kan kayak gitu. Terus kemudian biaya server kita tetap harus jalan ya kan. Ada nasabah yang punya akses, punya dana di thrift, tentu harus mereka bisa akses, mereka bisa cek bahwa ini biaya jalan terus, tapi yang transaksi orang waktu itu takut. Dan gue itu sempat stres waktu itu bro. Itu the worst year in my crypto at that time waktu itu Luna crash, karena domino efeknya itu yang gue nggak menyangka ternyata sebegitu besarnya gitu loh. Nah terus tapi gue yakin bakal pulih, cuma gue berpikir ketika FTX collapse ini gonna be PR lagi nih buat crypto yang udah mulai gini ngedrop lagi paling nggak 5 tahun 10 tahun. Ternyata ETF disetujui nggak sampai 2-3 nggak sampai 5 tahun ya, 2-3 tahun kita udah recover dengan sangat cepat. Jadi kalau ditanya worst experience yang kena mental itu 2022-23. Makanya orang kalau misalnya dengerin, wah lu enak ya dari 4 juta bisa hold sampai 1,5 M. Tesnya itu bukan sekarang, kalau misalnya naik terus. The biggest test saat itu tuh. Saat itu bro, betul. Dan juga orang berpikir, oh exchange pasti untung gini-gini. Padahal exchange itu juga cycle business, like a bank bro. Ketika bear market, exchange itu bisa rugi. Kayak kemarin kan gue
Pakai cash dulu, Pakai talangin cash, tuh. talangin harus 2022, 2023 itu kita talangin terus bro. Karena mau nggak mau kan, we cannot stop kan. Audit Bapepti jalan terus, gaji karyawan jalan terus, compliance jalan terus ya. That is Tapi the worst apa case. yang bikin lu tuh nggak goyah buat jual Bitcoin ya? Biasanya kan orang kalau misalnya ada fear banget gitu kan, wah gue jual dulu ya Bitcoinnya. Karena gue melihat yang kena bukan Bitcoin bro, yang kena Oke. kan lunanya. I know Bitcoin is different gitu loh. It just a matter of time sampai Bitcoin itu pulih. Gue tahu itu bakal pulih, cuma gue merasa wah ini gara-gara FTX kampret nih. Kita udah bikin, maksudnya di Indo kan udah dilegalin, udah segala macam compliance-nya, kita bikin bagus image-nya. Kampret ternyata yang di luar malah main ugal-ugalan, gak ada remnya. Jadi citra kripto yang udah gini drop lagi kan. Nah itu yang gue pikir, wah ini recover-nya bakal lama, ternyata cepet juga. Nah itu bro. Terus kalau misalnya kita tarik dulu ya, 10 years ago gitu, waktu lu pertama kali baca white papernya Bitcoin, dan juga lu pertama kali fall in love sama Bitcoin lah, apa sih yang bikin lu yakin banget gitu? Satu ya, kalau yang pertama gue fell in love pertama itu blockchain-nya. Dulu nggak ada bro, you check everywhere, nggak ada yang punya teknologi blockchain seperti ini. Kemudian yang gue salut itu kan klien gue bisa terima duit dari luar negeri pakai Bitcoin without the bank. Itu yang bikin gue juga pertama berpikir, wah ini gonna be something big gitu loh. Karena dulu itu susah bro, the only way to accept money waktu itu via PayPal dan the cost itu kurang lebih 3,5% plus 1%, kalau nggak salah 4% something gitu. Dan Bitcoin at that time very cheap, jadi orang pakai Bitcoin untuk cross border payment. Jadi abis gue coba itu dan gue yakin it's gonna be something big. Terus dalam masa itu ya, dulu sampai sekarang, apa yang lu lihat tentang perbedaan pemahaman Bitcoin dari orang-orang gitu? Ada yang berubah nggak sih kayak dari how people perceive it gitu? Yang skeptis tetap skeptis. Lu bayangin, gue share di IG. Bukannya yang skeptis malah jadi ngerasa FOMO gitu ya? Enggak, justru lucu ya bro. Lu kalau lihat komen di IG gue ya bro ya, ada yang bilang, oh jangan percaya sama omongan orang ini. Nanti lu kalau beli Bitcoin, dia Ferrari-nya nambah bakalan. Lu kalau baca di IG gue, masa ada yang komen gitu loh. Terus ada yang bilang, jangan mau percaya ini, Indra Kents versi 2. Gue di komen, iya, ada di komen gitu. Terus gue cuma berpikir, this is, ya mau diedukasi seperti gimana pun, orang yang skeptis will remain skeptis. Tapi orang yang sudah percaya, lebih banyak bro sekarang. Kalau dulu 2015 mungkin ekosistem belum seperti ini ya, tapi sekarang kan jumlah investor dari data OJK kemarin sudah menyentuh 25 juta di Indonesia bro. Dan Thrift sekarang punya 3 juta lebih plus nasabah di platform kita. Jadi orang yang skeptis ya biarlah tetap skeptis, yang percaya ya let's go with us to the moon. Iya. Terus boleh sedikit sharing nggak, Thrift lu kapan mulainya? Gua mulai itu 2015 awal bro. Karena my goal at that time, I want to take profit from my Bitcoin. Tapi nggak ada tempat. Waktu itu kan cuma ada si Oscar tuh, bitcoin.co.id. Jadi Geng OG. Iya. Geng OG. Dulu exchange cuma dua, cuma si Oscar sama gua kan. 2015 mau jual, pas buka exchange, bukannya bisa, saya pernah cerita, bukannya bisa jual take profit, malah nampungin punya teman-teman. Boleh sedikit sharing nggak? Itu maksudnya kayak gimana? Soalnya kan nggak semua orang nonton all your podcast kan. Iya. Jadi gue tujuannya bikin Thrift itu, gue mau take profit at the time bro. Udah cuan lah, istilahnya mau take profit. Ya mungkin ini jalannya Tuhan ya. Kalau mungkin nggak ada Thrift, mungkin gue udah take profit di 2015. Jadi lu terpaksa diamond hand gara-gara Jadi diamond hand gara-gara ada Thrift. Kan di exchange kita harus punya liquidity untuk menerima barang kayak toko emas lah bro. Contohnya kan gue pernah share, kalau ada orang jual emasnya kan sebagai toko emas lu harus terima kan. Ya kan, nggak bisa ada orang jual emas terus toko emasnya bilang sorry kita nggak mau terima. Wah besok pasti tutup itu toko emasnya. Dan gue terima teman-teman dari komunitas Bitcoin kan ada tuh, komunitas Bitcoin teman-teman itu pada jual semua. Take profit, yang beli Bitcoin waktu itu di tempat kita sangat kecil bro. Lebih banyak yang jual daripada yang beli, sehingga akhirnya kita keep averaging up. Nampung terus. Nampung terus bro at the time. Jadi sampai itu terus berlangsung sampai 2019-an mungkin kalau nggak salah ya. Sampai 2019-an kita itu terpaksa harus menampung terus, averaging up terus.
Bagus ya, dipaksa di CA. Terpaksa di saya karena kondisi bro. Karena kalau enggak kan dicaci maki orang kan ini toko apaan nih nggak bisa nampung barang gitu kan. Jadi itu ya mungkin jalannya ya bro ya. Kenapa nggak ada yang maksa gue di CA dari dulu? Terus boleh share nggak bro, kalau misalnya dari Thrift ya, dibandingin sama, kan exchange ada banyak. Apa sih yang paling membedakan Thrift dengan exchange lainnya? Jadi kemarin kita baru menang award kan bro. Jadi kita dapat award dari Investor Trust berdasarkan data dari Google Play sama Sensor Tower ya. Kita jadi the most downloadable crypto app sepanjang tahun 2025. Jadi kita udah rack up sekitar 1 juta download lebih lah dalam 4 bulan ini. Which is pretty awesome bro. Nah, yang kita Congrats for that. thank you. Yang kita bisa offer ke customer kita, satu, we are very liquid bro. Jadi kalau lu bandingin ya order book kita, kemudian harga kita itu very liquid in terms of koin-koin yang kita punya. Kemudian kedua, kita punya 1.000 koin sekarang di platform Thrift, which make us the most listed coin in local exchange for now. Kemudian staking kita juga punya agent staking dari Bapepti by the way. Jadi jumlah koin yang ada di staking kita itu yang paling banyak juga di Indonesia. Jadi kita punya 20 plus something koin yang ada di staking kita. Jadi customer itu bisa hold sambil dapat dividen. Nah, kemudian yang terakhir, kita kemarin juga barusan kan dapat approval dari Bapepti untuk menjalankan crypto futures kan. Nah, jadi fitur-fitur ini yang sudah kita bangun untuk nasabah kita supaya they can grow lah together with Thrift. Iya. Terus kan lu kan ada berapa nasabah tadi lu bilang berapa juta? 3 juta 3 juta lebih, kan. Nah 3 juta ini kan pasti kan lu kelihatan pattern. Pattern orang-orang yang berhasil cuan, account-account yang cuan, sama pattern-pattern account-account tuh yang nggak cuan kan, yang akhirnya rugi lah. Boleh share nggak sih ke kita kayak apa sih best practice account-account itu yang berhasil cuannya gede di crypto? Yes. Ini banyak orang yang nggak tahu ya, tapi gue kasih tahu satu rahasia. Gue lihat nasabah gue yang portonya berkembang, itu orang yang disiplin take profit bro. Disiplin take profit? Disiplin take profit. Oke. Jadi kadang yang jadi masalah di most of the retail yang I see ya. Disiplin take foto. Iya. Kebanyakan disiplin take Ketika foto. altcoin mereka naik, mereka itu berharap naiknya lebih lagi bro. Sehingga mereka nggak take profit. Tapi saya melihat beberapa nasabah yang disiplin di platform Thrift ya. Ketika mereka take profit, ya kalaupun itu sudah going higher lagi, mereka nggak akan FOMO untuk masuk beli lagi bro. Mereka nggak akan buy back coin itu lagi. Mereka akan mulai cari lagi koin apa yang potensi berikutnya. Narasi apa yang hype berikutnya. Komunitas mana lagi yang ramai berikutnya. Jadi saya melihat orang yang portofolionya grow, mereka yang disiplin take profit, dan nggak punya ekspektasi yang misalnya ini kan udah naik, misalnya udah naik 2 kali lipat lah. You expect like go 10 times, 100 times. Ya akhirnya nggak take profit, malah jadi backholder bro. Nah itu yang gue lihat perbedaan orang yang sukses di kripto sama yang nggak bro. Mungkin harus ngedata ini bro, ngedata screenshot. Berapa banyak yang screenshot? Oh ternyata screenshotnya nambah. Iya. Bukan take profit, take picture mereka take malah. picture. Iya. Jadi yang growth-nya paling bagus gue lihat orang yang disiplin take profit bro. Oke. Terus boleh share advice nggak ya misalnya nih, kalau misalnya ada orang yang gajinya misalnya 10 juta gitu ya, supaya mereka bisa one day mendapatkan 1 miliar pertama, apalagi kalau misalnya mereka investasi di kripto, apa sih best practice-nya? Apakah menurut lu mereka mendingan misalnya satu optionnya nyicil Bitcoin, atau mendingan lu explore yang ke altcoin atau kayak gimana? Nah depends. Lu 10 juta ini lu mau fokus di kripto atau lu cuma mau passive investing? Kalau lu cuma passive investing, misalnya lu nggak pantau market, lu nggak mau baca fundamental makro, lu nggak mau baca news crypto, then you just buy Bitcoin and you forget about it lah. Tapi kalau lu actively invest di crypto, maka satu lu harus baca on-chain-nya. Kemudian lu harus lihat inflow datanya. Kalau di Thrift kan kita punya metrik yang namanya inflow uang itu. Lu harus lihat uang ini larinya kemana, ke narasi mana. Kalau kemarin yang sempat hype kan AI agent bro. Nah lu harus mengerti betul yang lagi hype mana. Jangan misalnya lu beli something yang uangnya nggak mengalir ke sana, lu bakal jadi backholder bro. Jadi contohnya ini uang pada mengalirnya kan ke AI sama AI agent. Lu
bikin aliran sendiri nih. Lu mikir, oke, gua mau ke layer 2. Nah, duitnya nggak ke sono, lu jangan ke sono. Nah, itu yang akhirnya bikin orang banyak yang salah analisa, bro. Kan lu harus lihat, satu paling penting di kripto itu gua ngomong, itu masalah hype-nya atau ramenya di sosmed apa enggak. Karena altcoin it's all about hype. Kemudian kalau hype-nya dapat, dia pasti dapat injekan dana. Uang itu mengalir ke sana. Nah, dari dua ini, lu pilihlah. Kemudian lu lihat fundamental on-chain-nya. Data usernya bertambah nggak? Revenue blockchain-nya bertambah nggak? Nah, kalau lu tadi 10 juta lu mau jadi 1M, then this is the biggest chance you can get untuk bisa jadi 1M. Bahkan kalau pernah lihat YouTube-nya Trev ya, ada waktu itu tahun 2017 kalau nggak salah ya. Dia pertama kali beli Shiba waktu itu dari benar-benar harga listed Trev sampai naik berapa kali lipat dia bisa beli Honda Accord baru, bro. Padahal waktu itu masih kuliah dia. Nah, pernah kita wawancarai. Nah, jadi you see the hype, you see the money inflow. Kemana? Nah, ikutin itu, bro. Jadi dua itu ya, kalau misalnya orang itu nggak pantau, ya kan, gaji 10 juta, ya lu nyicil Bitcoin aja udah 100% Bitcoin. Jangan 100% Bitcoin, karena lu nggak mantau market, bro. Karena anything can happens in altcoin, bro. Karena kalau lu nggak mantau, kayak kemarin mantra kan contohnya. Within 90% gila. Minus 90% in couple hours. Kalau lu nggak mantau market, bubar porto lu, bro. Makanya kalau lu nggak mantau market, just buy Bitcoin and forget about it. Nah, apakah menurut lu ya, kan kalau misalnya orang, misalnya mereka cuma mau beli Bitcoin doang nih. Mereka cuma mau beli Bitcoin doang, abis itu kan mereka juga lihat nih kan, ya mereka udah research, oh ternyata Bitcoin itu kan ada patternnya, 4 tahunan gitu kan. Apakah saran lu ya, mereka itu tuh DCA terus, atau mereka tuh lihat nih, oh ini kan 4 tahun nih, contoh 2025 kan, mendingan kalau gitu gue mulai trimming, gue jual, nanti kapan-kapan gue masukin lagi, perlu nggak sih mereka bikin ke arah sana? Bisa nggak kayak gitu tapi? Kan ini ngomong jujur ya, no one in the world can time the market, bro. Even, gue kan pakai Bloomberg Terminal ya, kalau yang lihat IG gue, fund manager gue juga pakai Bloomberg Terminal in the same way. Mereka riset di Singapura. Even JP Morgan, you say BlackRock, everyone yang punya data segitu banyak, mereka merilis analisa Bitcoin aja harganya masih sering meleset, bro. Apalagi lu investor yang nggak punya data yang sama dengan mereka, betul kan? Ini orang pinter nih, ini datanya udah sekampung istilahnya. Jadi saya kalau di Bloomberg Terminal itu, bro, ada yang namanya biasanya prediksi dari expert apa, expert B, expert C. Nah, kemudian mereka rilis targetnya segini. Itu pun aja banyak yang meleset, bro. Gak ada yang, no one can time the market. Lu kalau ada yang bilang, gue yakin bisa beli di bottom, then I don't trust it. Makanya Warren Buffett kan pernah bilang, time in the market beats timing the market. Jadi, karena lu nggak mungkin bisa timing the market, ya I consider it DCA, bro. Oke. Terus ada nggak sih, berbeda nggak strateginya? Misalnya nih ya, kita ngomong alternatif satu laginya. Yaitu adalah, sekarang nih orang ini udah jadi tambah kaya nih. Misalnya sekarang dia punya 10M. 10M ya? Dia punya 10M. Okay. Terus dia pengen nge-push gimana caranya supaya gue nih one day bisa punya 100M gitu kan. Supaya Ferrari-nya bisa lawan ya. Apakah strategi itu berbeda mindset dan cara mikirnya? Oke, jadi gini. Semakin lu besar, option untuk project-project yang lu bisa masuk itu semakin kecil, bro. Contoh dulu waktu gua di 1M pertama, gua lincah sekali, bro. Gua masuk ke, waktu itu ada yang namanya BCH, kemudian ada Bitcoin, fok-fokannya Bitcoin lah macam-macam, gua masukin semua, gua trade. Dan itu 1M ke 2M it's very easy, karena lu bisa lincah, bro. Gua masuk meme coin, keluar masuk itu banyak. Tapi begitu size lu udah gede, contoh kalau misal gue sekali take size sekarang, itu gue nggak bisa sembarangan pilih project. Karena ketika size lu udah gede, lu harus bisa mastiin ketika lu masuk, lu bisa keluar, bro. Kalau ini project nggak punya liquidity, ini bahaya. Nah, begitu lu udah di 10M, maka lu harus mulai moderate nih. Misalnya, lu kalau mau masuk yang udah jangan bermindset cacing-cacing naga-naga, bro. Nah, jadi kan kalau lu masih 100 juta, 5 juta, 10 juta, lu cacing-cacing naga-naga silakan. Karena 5 juta kan nothing tulus gitu kan. Tapi kalau lu udah 10M, lu mulai ngelihat nih. Misalnya project yang lu masuk apa nih, TVL-nya udah berapa. Yang istilahnya value lock dalam blockchain-nya udah berapa. Contoh kalau gue sendiri, gue merasa
dengan size gua baru merasa aman kalau blockchain ini punya TVL atau value lock dalam blockchainnya 1 billion USD ke atas. Karena size gua udah besar. Lalu udah mulai filtering something like that, bro. Nah, nanti dari project itu, lu bakal bisa dapat airdrop, bukan airdrop ya, lu bisa bakal dapat farming seharga mobil, bro, kalau lu tepat. Jadi kayak kemarin yang gue pernah share, I don't want to endorse some coin, tapi disclaimer ya, not financial advice. Gue juga sempat share beberapa koin dan beberapa banyak yang follower itu, maksudnya dapat mobil dari farming itu, bro. Ada yang dapatnya Mercy E-Class, ada yang dapatnya Mercy C-Class, ada yang dapat Honda Accord. Kan depend dari... harusnya jual kelas ini. Harusnya. Jangan takut kalau jualan kelas karena orang Indo ini masih belum siap dengan edukasi, bro. Cost berapa? Karena kalau untung kan nggak dibagi, tapi kalau turunnya ini orang. Dihujat, iya. Gue pernah nyoba sekali ngajar gitu, padahal gue nggak suruh all in, bro. Gue nggak suruh all in, gue suruh belajar fundamentalnya. Mereka all in, bro. Tapi ya itulah, Indonesia harus siap dulu dengan pasar edukasi, baru gue rasa gue mau educate more. Tapi untuk sekarang, I'm comfortable with my position. Ya lah, comfortable lah. Gimana gak comfortable? Kalau bisa gue gak comfortable, kalau misalnya lu gak comfortable, gimana orang lain? Tapi gini, bro. Tadi kan kita ngomongin yang 100 miliar ini berarti tadi orang yang actually serius di pasar kripto kan. Kalau misalnya lu serius di pasar kripto, oke, lu berarti lu punya universe udah jadi jauh lebih tipis dibandingkan sama orang yang cacing-cacing naga-naga, yang baru mulai. Kalau lu baru mulai, kadang kan banyak influencer yang pamer porto kan. Gue kemarin lihat di X, wih ini 1M jadi 2M. Bro, 1M ke 2M di crypto it's very easy. Kalau you do it properly. Karena size-nya begitu kecil, bro. Lu bisa lincah ke berbagai project, ke berbagai narasi. Tapi begitu size lu udah gede, pilihan lu itu limited. That's people need to understand gitu. Jadi kalau lu udah 10M mau ke 100M, lu mulai moderate your risk. Jangan lagi meme coin yang misalnya market cap-nya baru 1 juta nih, 1 juta USD. Wah ini cacing-cacing lah, tembak 10M semua. Habis lu mulai dari nol lagi. Terbang sih gara-gara dia. Terbangnya gara-gara dia. Dia jadi backholder nanti. Terus kalau misalnya kita ngomongin orang yang relatively well off gitu ya, dia punya 10M gitu misalnya ya. Tapi dia ini bukan orang yang fokus banget di kripto, yang bukan ngeluangin waktu 2 jam, 3 jam sehari di kripto gitu kan. Apakah advice lu itu sama? Tetap Bitcoin aja. Dan bahkan Bitcoin masuk akal nggak sih buat dia nih misalnya sedikit diversifikasi ke ya market cap nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 gitu. Fun fact ya, bro ya. Papa gue itu kan dari orang properti ya. Dia itu nggak percaya Bitcoin, bahkan padahal anaknya jualan Bitcoin, bro. Sampai sekarang? Nggak, udah berubah. 2015, gua itu suruh dia masuk 2018. Ya, ini kan old money lah istilahnya. Lu bayangin, anaknya jualan Bitcoin, bapaknya aja nggak percaya, bro. Sampai gue itu paksa dia ambil ATM-nya dia, buku tabungannya, gua bawa dia ke bank, ayo nih masukin duit lu ke sini. Baru dia beli, dan sampai sekarang dia nggak pernah baca chart, dia nggak pernah baca berita. What he do just buy Bitcoin setiap bulan. And you know kemarin ketika kita tarik panjang ya, nggak usah 5 tahun lah, kita averagely cuma 2 atau 3 tahun. Itu 1 tahun returnnya udah 90% just by doing nothing. Jadi kalau memang lu nggak fokus di crypto dan you just want to invest, get exposure in crypto, ya just buy Bitcoin. Ambil management fee kan? Gak ada di exchange, gak ada, bro. Kalau ada enak banget, kan dari bapaknya maksudnya. Bagi hasil gitu dong. Ngomongnya warisannya kan nanti ke lu. Iya. Tapi ini udah gak butuh ya. Iya. Terus gini, bro, kayak dari segi mindset ya, ada nggak sih, ada lagi nggak sih yang lain di luar dari tadi ya, supaya dari segi universe itu lebih terbatas, ada nggak sih mindset yang membedakan antara orang yang 1 miliar di kripto dan juga yang 100M? Itu kayak gimana perbedaannya? Gua ngelihatnya ya, bro ya, justru orang yang udah 100M ke atas di kripto yang gua temuin beberapa, mereka main koinnya malah nggak sebanyak orang, istilahnya pair yang mereka pilih untuk trading nggak sebanyak orang yang size-nya masih 1M. Contoh gue sendiri, karena trade size gue cukup gede, bahkan gue cuma trading di pair Bitcoin dan USDT. Karena my trade size is so big, kalau saya trade ini di koin lain, belum tentu harganya bisa nampung
ukuran trade size gue. Dan gue juga ketemu dengan beberapa, kemarin juga yang mungkin lihat IG saya yang Bisyugo itu mungkin di blockchain-nya ada 2 atau 3 T gitu bro. Dia juga limited case-nya. Jadi nggak bisa 10 koin di tradingin semua, nggak. Bahkan dia paling cuma 2 atau 3 position gitu loh bro. 2 atau 3 project, kadang paling mentok ya 4 project gitu bro. Jadi that's the difference between porto yang masih 1M, 500 juta, 100 juta. Mungkin 100 juta lu bisa 10 koin lu tembak, kemudian berharap, berdoa ada yang naik satu. Tapi kalau in your size sudah ratusan M, you cannot do that. You gonna lose money if you do that in crypto. Ya. Terus lu kan circle-nya ini nih, udah circle orang yang invest Bitcoin 4 juta kan. Jadi, apa sih yang lu lihat yang membedakan ya antara orang-orang yang actually beneran kaya sama orang yang kelihatannya di sosmed kaya tapi sebenarnya bokeh gitu. Gue ketemu banyak sekali orang kaya ya, bahkan yang levelnya kayanya udah kaya nggak ngotak yang konglo gitu ya. Gue temuin satu yang sama. Orang yang beneran kaya itu mulutnya bisa dipegang bro. Karena bagi mereka, kalau mereka ngomong sampai meleset, itu gengsi mereka, pride mereka itu hilang bro. Jadi kok misalnya dia ngomong, gue pernah ketemu satu orang yang gue cukup lucu gitu, dia ngomong besok gue mau beli mobil ini misalnya, dibeli sungguhan bro besoknya. Tapi kadang ada, gue kan punya adik cewek nih, pernah dideketin satu cowok gitu, ngakunya, wah pengusaha batu bara gini, gue kasih lu iPhone ya. Minggu depan datang, ternyata bleset bro, ngomongnya ini masih kecantol di bea cukai dan lain sebagainya. Gue ngomong alat preketek itu berarti gak kaya itu. Karena gue perhatikan semua orang yang kaya bro, kalau yang beneran kaya ya, yang bukan cuma tambah kaya, mereka kalau ngomong pasti bisa dipegang. Karena kalau sampai mereka meleset, itu malunya, gengsinya itu gak dapat bro. Terus siapa nih di IG yang pura-pura kaya? Skip. Gak ikut-ikut. Terus kalau misalnya yang membedakan antara orang yang full time, yang benar-benar crypto for a living gitu ya, dengan orang yang oke lah, kita bukan ngomongin yang di extreme end yang sama sekali enggak, tapi oke lah mungkin dia 2 jam sehari gitu kan ngeliatin market crypto. Apa yang paling membedakan antara dua spektrum ini? Gimana orang yang full time? Full time. Berarti dia ini nih nggak punya full time profession, nggak kerja segala macam, tapi full di crypto ya kan? Sama orang yang kerja tapi dia masih tetap mau nge-research crypto. Ya mungkin setelah kerja dia kan 1 jam, 2 jam dia masih research crypto gitu kan. Perbedaannya apa dari segi mindset yang lu lihat berbeda? Kalau gue lihat ya, yang biasanya setengah-setengah malah nggak jadi bro. Setengah-setengah malah nggak jadi. Kalau lu mau memang merasa besar, pengen besar di crypto, then you have to all in di crypto. Maksudnya waktu lu harus punya mindset, baca market, baca fundamental, baca news. Itu mindset yang gue lihat sering salah. Justru kalau orang setengah-setengah, mending lu nggak usah sekalian. Karena crypto is so adapting, so fast. Jadi kalau misalnya lu, gue mau belajar 2-3 jam, ya boleh. Tapi jangan masuk ke altcoin begitu banyak bro. Tetap porto lu harus heavy on Bitcoin. Karena lu nggak mantau market setiap hari. Tapi kalau yang benar-benar full time on crypto, dia mau misalnya 50% Bitcoin, 50% altcoin, silakan, karena dia benar-benar mantau market kan. Nah, jadi perbedaannya dari mindsetnya sama komposisi portfolionya. Komposisi portfolio, kalau misalnya kita ngomongin orang yang misalnya 2 jam sehari lah, setelah mereka kerja, mereka pulang, mereka baca-baca news, mereka nonton konten crypto gitu ya. Kayak menurut lu ya, minimum Bitcoin yang mereka harus pegang itu berapa persen? 70%. 70%. Kalau mereka not actively in crypto ya, 70%. 70% baru sisanya lu mau, misalnya lu curious nih sama beberapa proyek, kan memang ada yang benar-benar bagus nih bro. Gue juga melihat ada beberapa proyek bagus, gue juga ada yang masuk farming di sana. Silakan. Sisanya boleh lu cari yang aneh-aneh gitu. Tapi 70% you have to stay on Bitcoin. Bahkan kalau misalnya mau lebih aman lagi 80%, baru 20%-nya lu cari yang lain. Oke. Kalau misalnya yang fokus, yang full time, apakah make sense buat orang itu tuh dalam portonya ya, itu sampai 100% di altcoin, atau menurut tetap ada That is the biggest mistake. That is the biggest mistake. The biggest mistake I see. Karena justru yang full time di crypto dan baru, mereka ini salahnya kebanyakan pengen cepat kaya bro. Jadi 100% ditaruh altcoin, itu akhirnya apa? Kok portonya mereka nggak tahan badai bro.
Contoh kayak sekarang kan the cycle is so different loh. Jadi teman-teman harus punya mindset yang berbeda ya. Ini catat ya teman-teman. You trade altcoin to get more Bitcoin. Nah, jangan dibalik, don't marry your altcoin. Kebanyakan orang kan jatuh cinta sama altcoinnya, sehingga profitnya itu nggak di take profit, akhirnya jadi backholder bro. Karena nanti kalau bisa share screen ya bro. Boleh. 2015 top 10 coin bandingin dengan 2025 top 10 coin, itu udah beda semua altcoinnya. Jadi nothing less except Bitcoin bro. Jadi orang-orang yang full di kripto yang gue lihat sukses, mereka itu pintar dan mereka punya mindset dan cara yang sama yang saya bilang barusan. You trade altcoin to get more Bitcoin. Dan jangan don't marry your, ada peribahasa lah di dunia kripto itu, don't marry your altcoin. Karena altcoin it's not something like Bitcoin gitu. Ya. Ini penting banget nih, soalnya banyak orang yang pikir juga, kalau misalnya altcoin dia naik 10%, Yes. itu jangan mikir cuan. Iya. Ya kan, misalnya kalau misalnya pairingnya sama USD, jangan mikir cuan. Kalau misalnya Bitcoin naik 50%, betul. ngapain capek-capek beli altcoin? Exactly. Gitu. Ini yang orang nggak sadar bro. When you measure the performance of your altcoin, pairnya jangan dengan USDT, pairnya harus dengan Bitcoin. Nah itu yang penting bro. Nah kalau lu udah capek-capek research ternyata pair dengan Bitcoinnya cuma 1%, kan sangat sayang waktu lu ya. Mending lu beli Bitcoin terus waktu lu pakai untuk kerja lainnya, freelance di Web3, apalagi jadi community manager di project-project itu kan bayarannya cukup gede sekarang kan bro. Iya, benar. Mending kayak gitu sih. Terus kalau misalnya dari Triv ya, tadi kan lu udah sharing dari segi data kan, dari segi portfolio apa yang lu punya best advice. Kalau misalnya dari segi fitur nih bro, kayak kira-kira ya supaya orang tuh bisa make sure mereka tuh bisa cuan pakai aplikasi lu. Kayak kira-kira apa sih fitur yang menurut lu unggulan yang paling mereka wajib buat pakai gitu? Kalau di tempat kita, orang paling banyak itu pakai limit order bro. Limit order ya. Misal mereka mau set harga di berapa. Kemudian kedua yang paling banyak di tempat kita itu staking bro. Karena kita kan punya sekitar 27 koin untuk di staking kalau nggak masalah. 27 koin kalau nggak salah ya. Gue lupa 23 apa 27 saking banyaknya. Yeah. Dan itu istilahnya kan ketika lu hold coin, lu masih tetap dapat dividen, ya kan? Jadi staking itu istilahnya bahasa awamnya lah deposito lah. Jadi itu tapi bunganya bukan dari Thrift, dari blockchain ya. Ntar dikira Thrift yang ngasih bunga enggak. Itu memang blockchainnya punya proof of stake. Jadi lu hold coin, lu dapat dividen. Itu ada banyak sekali coin proof of stake dan istilahnya daripada lu hold and doing nothing, mending lu hold kan dapat dividen. Kemudian ketiga sekarang yang lagi populer di Thrift itu futures bro. Karena kemarin banyak banget yang nge-tag gue di IG kan, mungkin kalau lu lihat story-nya ada yang plus 800%, ada yang plus 1000%, karena ketika perang tarif itu terjadi, market itu kan sangat volatile sekali kemarin bro. Minggu ini udah tenang nih. Iya. Tapi ketika Trump sama Cina kemarin perang, market itu sangat volatile bro. Dan gue lihat banyak sekali nasabah yang pinter ya baca arah market, itu ada yang 800%, 50%, 1000%. Jadi kan mereka market turun bisa untung, market naik juga bisa untung. Namanya futures kan, you bisa long, bisa short. I think that's the most popular in Thrift right now. Tiga itu. Sebenarnya gue lumayan appreciate ya, kayaknya pemerintahan Indo lumayan bisa welcome gitu. Fitur-fitur barunya honestly jujur gue lumayan appreciate di bagian sana sih. Betul. Soalnya dibandingin sama negara-negara lain ya, ada yang jauh lebih tertutup gitu. To be honest, in Southeast Asia, regulasi kripto Indo ini yang paling maju bro. Oh gitu ya? Iya, di Southeast Asia. Kita paling adaptif dari sisi fitur, sisi coin listed, bahkan dari regulasinya, kita ini yang paling maju bro. Even compare to Singapore, if you compare to Singapore, Indo ini jauh menang. Jadi kalau boleh yang dibanggakan dari pemerintah Indo saat ini, peraturan di ekosistem kriptonya ini sangat maju bro di sini. Dan regulatornya sangat open minded sekali bro, yang gue suka. Jadi misal kayak dulu Thrift propose staking, mereka nggak melawan gitu bro. Maksudnya nggak boleh. Ajukan, mereka kaji, mereka mengerti, kemudian diregulasi. Nah, akhirnya kita ngikutin kan regulator maunya apa? Disetujui. Nah, ini yang gua suka regulator yang open minded seperti ini, dan untungnya di Indonesia regulatornya open minded dengan kripto, bro. Iya. Terus ini nih pertanyaan yang gue yakin lagi teman-teman juga nunggu. Kalau misalnya portonya seorang Gabriel Ray kayak gimana nih? Gua 95% itu Bitcoin, bro. 95% Bitcoin. 1%-nya itu ada di Ethereum. Makanya gue kadang masih keluar-keluar soal Ethereum karena sebel bro. Kan BTW 1% gue cukup banyak soalnya. Oh iya. Jadi gue cukup sebel juga. Kenapa ini? Ada istilahnya gue megang Ethereum udah dari, gue kan ikut IC Ethereum kemudian gue swap, tapi masih gue sisain
sedikit lah 1%. Lu beli Ethereum dari ICO? ICO, gua Ya udahlah itu mah turun cuman drop down doang. Tapi in this cycle kan istilahnya sayang banget duit lu yang harusnya bisa naik di Ethereum nggak naik gitu loh bro. Nah, gue satu angkatan sama Bis Hugo kan. Dia waktu ikut Ethereum ICO gue juga ikut bro. Cuma gue sama dia pecah jalan. Dia lanjut di Ethereum. Gue waktu Ethereum ada kasus, mungkin yang lu ingat kasus DAO itu Ethereum kan melakukan hard fork. Gue nggak setuju kok ini enak banget di reset nih blockchainnya. Gue swap semua ke Bitcoin waktu itu. Nah sisa 1% yang gue pakai untuk DeFi, untuk staking dan lain sebagainya. Kemudian 1%-nya lagi stablecoin. 1% atau 2% lah stablecoin. Nah kemudian ada lagi, ini lagi tapi disclaimer ya guys, not financial advice dan bukan ajakan untuk membeli. Ntar dibilang ini apa pom coin bro. Pom Bitcoin. Ini porto gue pribadi, gue masih pegang Doge bro. Oh. Gue masih pegang Doge dari awal banget, dari awal itu gue belum jual juga. Mungkin gue ada TP modalnya udah gue amanin, jadi profitnya gue masih moonbackin, jadi gue masih ada megang Doge, itu megang. Kemudian ENA, gue dapatnya dari harga 0 karena gue farming kan waktu itu. Gue ikut farming projectnya, gue masih pegang ENA. Dan kemudian gue masih ada juga yang lagi gue hold sekarang, Hyperliquid of course, itu sedikit juga. Ada juga satu lagi project yang bakal jadi saingannya Hyperliquid. Ini dibangun oleh timnya Ethena, namanya Ethereal. Jadi gue udah dapat, kemarin udah farming dari mereka mau launching produknya, bahasanya sesi pertamanya lah. Sesi pertamanya gue udah ikut farming sampai sekarang. Jadi mungkin kalau nanti Ethereal coin-nya udah launching, gue bakal hold Ethereal itu. Jadi itu komposisi porto gue. Menarik ya, menarik. Maksudnya lu sebagai, yang bikin gue menarik itu kayak gini. Kayak lu sebagai orang yang basically 25/8, bukan 24/7 lagi. Dia 25/8 di crypto gitu kan. Every day, 8 days a week gitu kan. 25 hours Bahkan a day. lucunya regulator gue kan pernah chat gue jam 12 malam. Jam 12, jam 1 dia chat, wah gini-gini. Lu masih mulai pak? Oh iya dong, namanya anak kripto jam 12, jam 1. Bahkan sampai jam 2, jam 3 kita masih on. Buat orang yang setiap hari situ lu 95% Bitcoin. 95%. Menariknya kayak gitu ya. Cause I see so many things in altcoin dalam 10 tahun gue di market ya. Something yang benar-benar unpredictable itu terjadi di altcoin bro. Something yang kita nggak bisa duga. Di luar analisa kita, di luar analisa fundamental, on-chain inflow dan lain sebagainya bagus. Tiba-tiba pop something happen and then it goes away. Itu so many times happen. Dan itu yang membuat gue semakin punya conviction dengan Bitcoin. Jadi again, saya advise ke teman-teman, you trade altcoin to get more Bitcoin. Jangan dibalik. Benar-benar. Soalnya menariknya, gue tadi baru kena FYP, lu punya IG juga kan. Kena FYP yang dia keliling nanyain portonya orang-orang tuh. Oh iya, portonya iya. si Timothy gitu kan. Iya. Terus gini loh, Timothy juga 98% Bitcoin. Ini 98% Ya kan? Bitcoin. Dia 95% Bitcoin. Even if you meet with another exchange owner ya, kalian perhatikan ya, ini satu rahasia yang mungkin kalian bisa telah. Cuma kalian lihat exchange-nya itu bakal bertahan atau enggak. Kalau ownernya itu pro Bitcoin atau enggak. Karena sepanjang gua ketemu semua owner exchange, majority portofolio mereka itu heavy on Bitcoin. Cuma satu owner exchange yang exchange-nya bangkrut karena dia ngelawan Bitcoin. You know siapa? FTX bro. SBF itu dia heavy on Solana bro. Jadi dia funds punya customer itu untuk nge-short Bitcoin. Karena dia merasa Solana will be the next Bitcoin. Akhirnya nggak bisa kan. Ketika dia nyoba nge-short Bitcoin bukannya malah turun, dia pump. Akhirnya habis segitu banyak. Jadi kalau kalian lihat exchange owner atau exchange founder yang nggak pro Bitcoin, dan you have to question that exchange. Menurut pengalaman pribadi saya. Menarik, oke. Terus kalau misalnya kita ngomongin bull run nih bro, kan orang banyak yang pengen tahu kan, kayak apa sih pandangan lu terhadap siklus yang udah terjadi kemarin-kemarin gitu. Apakah menurut lu siklus 4 tahunan ini bakal terulang lagi di tahun 2025? Atau ada potential this time will be different? In this cycle, gue percaya this cycle is lengthening cycle bro. Jadi cycle yang lebih panjang. Karena di cycle sebelumnya, kita itu nggak punya strategic reserve dari sebuah negara. Kita nggak punya institutional play, kita nggak punya ETF at the time. Dan kalau lo tahu dari pasar saham ya, the way they make
Michael Saylor, mereka bisa terbitin share untuk buy Bitcoin dan berbagai kungfu lainnya lah. Dan apalagi yang selevel negara, mereka juga bisa menerbitkan surat utang dan lain sebagainya. It's gonna be different, bro. Gua yakin di cycle ini gonna be lengthening cycle for Bitcoin. For Bitcoin. Tapi for altcoin, ini yang gua merasa inflow mereka bakal dapat dari mana? Karena institusi belum mulai masuk ke sana ya. Mungkin ketika ada pun institusi kayak kemarin contoh Ethereum ETF launching itu nggak se-hype Bitcoin gitu loh, bro. That is my concern with altcoin in the long term. Tapi kalau beta play pasti ada lah yang bagus-bagus untuk lo scalping, untuk lo itu pasti ada. Tapi in the long term ini yang mungkin rada berbeda dengan cycle sebelumnya. Oke. Terus ini ada orang yang nanya nih, BTC tahun 2025 berapa USD? Nah jadi ini gue izin share screen iPad ya bro ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau download boleh di webnya Thrift atau sosmed Thrift atau nanti gue kasih ke IG lo ya. Jadi ini ada 8 halaman yang dibuat oleh research team kita. Bekerja sama dengan Bloomberg ini. Jadi ada timnya Bloomberg yang juga bantuin kita. Ini semua orang nih bisa download di website Bisa, kita kasih gratis. Oke. Jadi ada 2 skenario bro, skenario bull market sama skenario bear market. Kalau berdasarkan dari skenario bull market, kita bisa ngelihat chart di sini ya. Bitcoin itu gonna be 125.000 sampai 135.000. Gua ngomong konservatifnya, tapi kalau tim gua bilang sama orang-orang Bloomberg itu mereka bilang bisa sampai 200.000 tahun ini. Tapi gua merasa konservatif gua itu 125.000 sampai 120.000 sampai 135.000-an lah, segituan lah. Kenapa? Karena satu, potensinya Donald Trump wants cheaper dollar. Artinya apa? DXY pasti turun, money supply pasti naik. Pasti harus ada potong suku bunga. Itu the bull scenario untuk Bitcoin. Kemudian kedua, kalau ada tercapai kesepakatan deal dari negara-negara ini, bro. Then we continue the bull run. Jadi kalau ditanya target price dari kita berapa, ya antara 100, gua sendiri percaya 120.000 sampai 130.000. Itu kalau money supply kita naik ya bro ya. Nah terus gimana? Apakah menurut lu berarti di tahun 2026 ini apakah ada potensi, jadi kan tadi kan misalnya sampai 120, 130, bahkan kalau misalnya bull case-nya 200 gitu kan. Apakah tahun depan nih berpotensi extend bull run-nya tadi tuh gara-gara Bitcoin terutama bisa diperpanjang gitu dari dia punya cycle. Kalau kita ngelihat chart yang sudah di provide sama tim gua ya bro ya, the further we can predict right now itu cuma sampai awal 2026 bro. Oke. Karena data kan limited ya, kita nggak bisa market juga adapting so fast. Ini yang tim kita kemarin research dibantuin sama timnya Bloomberg itu keluarnya angkanya kurang lebih segitu bro di 2025 ya. Oke. Antara 120.000 sampai 135.000 dolar. Ini chartnya nanti bisa lihat di screen yang gue bagi ada 3. Satu yang ini, kemudian kedua yang ini ada Elliott Wave Extended. Kemudian yang ketiga nanti juga ada chart yang ini kalian bisa lihat di screen. Yang keempat juga sama ini kalian bisa lihat. Dan yang terakhir ini data money supply yang ada di Bloomberg. Nanti teman-teman bisa lihat data-data inilah. Kenapa kita percaya bahwa 120.000 sampai 135.000 itu achievable. Dan bukan dari tim gua doang ya bro. Ini kita dibantu juga sama timnya Bloomberg di sono, di Singapura waktu kita bikin ini. Kalau lihat data on-chain ya, dari kayak kekuatan mining aja lah. Nothing dari altcoin ini yang came close to Bitcoin. Bitcoin kan kemarin kalau lihat sosmed gua ada 700 sekian exahash atau setara 20 reaktor nuklir kan. Sampai sekarang belum ada altcoin yang punya kekuatan menyamai Bitcoin. Jangan menyamai, setengahnya aja belum ada bro. Begitu Amerika mulai buy Bitcoin, negara-negara lain akan melihat gimana supaya mereka gak kehilangan influence-nya mereka di dunia kripto. Mereka juga akan mulai menerapkan regulasi yang friendly dengan kripto. Mereka juga akan mulai borong Bitcoin. Jadi in the end, saya melihat dalam long term, the next bull run ini bukan lagi it's about retail, it's about country versus country, it's about institution versus institution.